Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, good morning students. How are you today? Okay, I hope you are all fine today. Okay, today we will study about put on the life jacket please. This is the English class for grade 8 in Imam Shafi'i Junior High School. Okay, you can open your book, page 37. Okay, this is the chapter 5. Okay, ini adalah bab yang kelima. Okay, in day-to-day communication, we often encounter instruction and comments, such as in the classroom, when our teacher tells us to do assignments, or during a science experiment, when we are expected to follow a set of instruction. Okay, jadi dalam komunikasi kita sehari-hari, kita sering menjumpai instruksi dan perintah-perintah. Seperti misalnya di dalam kelas, misalnya ketika guru-guru kita mengatakan kepada kita untuk mengerjakan tugas-tugas atau selama science eksperimen. Ini ketika di lab IPA gitu kan, lagi eksperimen, ketika kita harus mengikuti segala instruksi yang diberikan oleh guru-guru kita. Oke. Nah, in this unit we will learn to, di unit ini kita akan mempelajari mengenai identify and use expression to give an instruction or commands. Mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan-ungkapan untuk memberikan sebuah instruksi atau perintah. And then identify and use expression to respond to an instruction or command. Mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk merespon sebuah instruksi atau perintah. And then identify and use expression to prohibit someone from doing something. Mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk melarang seseorang dari melakukan sesuatu. And then the last one is identify and use expression to respond to prohibition. Mengidentifikasi dan menggunakan ungkapan untuk merespon mengenai larangan. Okay, now open page 38. Activity 1. Let's read the dialogue. Okay. Mom, it's the first snow. I want to go outside and play. Ibu, ini adalah musim salju pertama atau turun salju pertama. I want to go outside and play. Aku ingin keluar dan bermain. Okay, put on your jacket. It must be really cold. And put on your boots so your toes won't freeze. Okay, pakai jaketmu. Di luar itu pasti dingin. Kemudian and put on your boots, dan gunakan sepatumu sehingga telapak kakimu tidak membeku. Mom, it's freezing. I can't feel my hands. Mom, ini dingin banget. Aku nggak bisa merasakan tanganku. Atau tangannya tuh mati rasa karena terlalu dingin ya. And then Miss Murphy, get the gloves out. Get the gloves out of the closet. Don't forget your earmuffs and scarf. Ambil sarung tangan di kloset. Kemudian jangan lupa
earmuffs-nya, itu yang buat nutupin telinga, dan scarf. Oke, and then can I play and build a snowman? Bisakah aku bermain dan membuat snowman? Orang-orangan yang dari salju itu ya. Oke, but don't be too long. We don't want you to catch a cold. Oke, tapi jangan terlalu lama. Kami nggak mau kamu batuk atau sakit ya. Oke, it won't take long. Oke, aku nggak akan lama-lama. Oke, di situ ada kata perintah ya, dan juga kata larangan. Kata yang perintah yang pertama itu di situ ada put on your jacket. Pakailah jaketmu. Kemudian ada put on your boots. Gunakan sepatumu, pakailah sepatumu. Oke? Kemudian ada get the gloves out of the closet. Ambil sarung tangannya. Kemudian don't forget your earmuffs and scarf. Ini larangan ya, kalau don't forget itu jangan lupa gitu. Jangan lupa earmuffsmu. Kemudian untuk yang larangan ada juga okay, but don't be too long. Don't be too long. Jangan lama-lama. Oke. Kemudian ada juga mana? Ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Itu aja untuk yang larangannya. Nah, sekarang kalian lihat, look at the box blue box, okay? Look at the blue box, you should know. You can look the instruction or commands table and then prohibition table. For instruction or commands, come here, open your book, wipe the whiteboard, hand in your book, submit your work, stand up, listen to me. Nah, itu contoh dari instruction atau command. Instruksi atau perintah. Ada come here, kesini gitu. Kalau bahasa Arabnya apa? Ta'al gitu ya. And then open your book. Apa? Open your book, buka buku kalian. Wipe the whiteboard. Bersihkan papan tulisnya. Oke? Dan seterusnya. Itu contoh dari instruction. Kemudian prohibition, ini adalah larangan. Nah, larangan ini menggunakan kata don't. Oke, don't itu di depannya. Contohnya, don't close the door. Jangan tutup pintunya. Don't make noise. Jangan rame. Don't shout. And then don't play truant. And then don't step on the grass. Don't joke around. Don't open the window. Itu di situ adalah kata larangan semua. Ciri-cirinya adalah dengan menggunakan don't di awalnya. Okay, next. Look at the you should know on the page 39, instruction or command. Okay, jadi di situ yang pertama adalah to give an order, clean the blackboard, and then water the plant, shut the door. Okay, itu kalian langsung menggunakan verbnya di depan. Contohnya verbnya itu clean, membersihkan kan, clean itu artinya. Tapi kalau di depan itu clean-nya ada di depan tanpa subjek, itu nanti jadinya kata perintah. Contohnya clean the blackboard. Itu artinya bukan membersihkan apa? Membersihkan papan tulis. Tapi artinya adalah bersihkan papan tulis itu. Oke? And then water the plant. Nah, water itu artinya apa? Air. Tapi kalau verbnya itu menyiram ya. Menyiram tanaman. Nah, artinya bukan kayak gitu, tapi siramlah tanaman itu. Oke? Shut the door. Itu artinya tutuplah pintu itu. Oke? Nah, yang kedua contohnya to make a polite request. Ini yang sopan ya. Jadi untuk memberikan instruksi atau perintah dengan sopan,
dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, bisa kalian tambahkan please. Oke. Misalnya, kayak yang contoh pertama, clean the blackboard. Ini kurang sopan, not polite, oke? Tapi ketika kalian tambahkan kata please, itu bisa menjadi kalimat yang sopan. Contohnya misalnya, please clean the blackboard atau clean the blackboard please, kayak gitu. Oke? Atau yang selanjutnya ada water the plant, itu ditambah please, please water the plant. Atau water the plant please. Nah, itu bisa menjadi yang polite request. Nah, contohnya di situ please sit down. Silahkan duduk, kayak gitu. Itu merupakan perintah kan, silahkan duduk. Tapi itu bisa sangat sopan ketika ditambah dengan please. Atau come in please. Artinya apa? Masuk. Kemudian ada please be quiet. Mohon tenang atau mohon diam, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah prohibitions. We always use don't before the verb. Oke. Nah, lihat di prohibition ini, kan larangan. Nah, kita selalu menggunakan kata don't before the verb, sebelum kata kerjanya. Contohnya, don't open the window. Jangan buka jendelanya. Oke. Atau misalnya, don't clean the blackboard. Misalnya tadi instructionnya clean the blackboard, tapi kalau dijadikan larangan, kalian menggunakan kata don't. Don't clean the blackboard. Oke? Jadi artinya adalah jangan bersihkan papan tulisnya. Atau don't close the door. Nah, verbnya apa? Close ya kan? Close itu artinya tutup. Tapi kalau ditambahin don't di depannya, don't close the door, itu merupakan kalimat larangan. Artinya jangan tutup pintunya. Oke. Nah, selanjutnya di halaman on the page 40, you can look at the blue box responding to instruction or command and prohibition. Ini bagaimana kalian merespon instruksi atau perintah dan juga larangan. Untuk merespon instruksi atau larangan atau perintah, kalian lihat agreeing gitu. Berarti kalian menyetujui atas instruksi atau perintah atau larangan yang disampaikan kepada kalian. Contohnya, kalau kalian menyetujui, bisa kalian bilang, okay, alright, sure, no problem, of course, I will, kayak gitu. Misalnya, Muallim Dimas say to Bilal, please close the door. Oke, Muallim, I will, misalnya kayak gitu. Bilal tutup pintunya. Terus Bilal bilang, oke, Muallim, aku atau saya, Ana akan menutup pintunya, kayak gitu. Oke? Misalnya juga Muallim Dimas bilang ke Sidik misalnya, Sidik, please take my bag in the office gitu misalnya. I'm sorry Muallim, but I can't. Nah, misalnya Muallim bilang ke Sidik, Sidik bisa ambilkan tasnya Muallim di kantor gitu. Oh maaf Muallim, tapi Sidik bilang I'm sorry but I can't. Oh afwan Muallim, Ana nggak bisa. Kayak gitu ya. Itu merupakan refusing. Berarti penolakan. Oke, kalau refusing itu. Kalau tadi agreeing adalah apa? Mengiyakan gitu ya. Menyetujui akan instruksi, perintah atau larangan, kalian bisa mengucapkan okay, alright, sure, no problem, of course I will, kayak gitu. Kemudian untuk menolak instruksi, perintah atau larangan, kalian bisa bilang I'm afraid I can't. Aku takut aku nggak bisa gitu. Jadi kalian itu menolak ya. Kemudian contoh yang kedua, I'm sorry but I can't. Maaf, aku tidak bisa. Oke? Nah, look at the activity 5. Look at the pictures and then complete the table. Write I
for the picture that express instruction, and P for prohibition. Oke, lihat gambar-gambar di bawah ini. Kemudian lengkapi tabelnya. Tulis huruf I untuk gambar yang menunjukkan instruksi dan juga tulis P untuk yang larangan. Oke. Kalian bisa tulis di situ I atau P. Oke. Kalian isi sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada on the page 41 you can look at the table sentences, picture, I or P. Jadi di situ ada kalimatnya, kemudian kalian suruh pilih kalimat yang sesuai gambar yang sesuai dengan kalimat itu, gambar yang mana, masih berdasarkan activity 5 ini ya. Kemudian I atau P. For example, number 2. Don't walk on the grass. Oke? Don't walk on the grass. Jangan berjalan di atas rumput. Nah, ini sesuai dengan gambar yang mana? Yang B ya. Oke, kalian tulis B di kolom picture-nya, di kolom gambarnya itu kalian tulis B. Kemudian di kolom I or P kalian tulis itu merupakan instruksi atau larangan. Oke? Kalau don't walk on the grass itu merupakan instruksi atau larangan. Kalian lihat kalau ada kata don't itu berarti larangan. Nah, larangan itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Prohibition. Jadi kalian tulis dengan P. Oke? Contoh lagi nomor 8 misalnya. Don't cheat. Oke, don't cheat. Jangan mencontek. Oke? Di gambar yang mana? Kira-kira yang jangan mencontek? Yang G ya. Oke, kalian tulis G on the picture table. Di tabel yang gambar atau picture itu. Ditulis G and then I or P, instruction or prohibition. Don't cheat adalah prohibition atau larangan. Oke? Oke, next activity 6, page 41. Mualim Dimas hope you can record your voice when you read the dialogue. Oke? Mualim harap kalian bisa merekam suara kalian ketika kalian membaca dialog di activity 5. And then you send your voice, your recording to Mualim Dimas via WhatsApp. Dan kalian kirimkan rekaman suara kalian ketika membaca dialog ini ke nomor WA-nya Mualim. Gak usah lewat Google Form. Oke? Itu tugas dari Mualim. Oke, next. What page is it? Page 45. You can open the page 45. Okay? You should know instruction or command can be turned into polite requests by using model ya, and the adverb please. Learn the following expression. Oke. Jadi instruksi atau perintah bisa menjadi permintaan yang sopan gitu dengan menggunakan modal. Modal di sini yaitu bisa menggunakan kata can atau would like atau will kayak gitu ya. Kemudian atau juga dengan menambahkan adverb please atau dengan menggunakan kata please kayak tadi yang di awal. Oke, contohnya close the door. Close the door ini artinya apa? Ini kan merupakan instruction atau command, perintah atau instruksi. Close the door, tutup pintunya. Ini kan agak kurang sopan gitu ya kan. Misalnya Mualim Dimas bilang ke murid-murid minta tolong, misalnya ke Ari misalnya. Karena Ari tempat duduknya biasanya di dekat pintu. Ari, close the door. Nah, itu Mualim kurang sopan ya kan. Nah, tapi Mualim bisa
mengubah itu menjadi lebih sopan dengan menggunakan kata please misalnya. Mualim Dimas say to Ari, Ari, please close the door. Nah, itu lebih sopan, oke? Atau juga bisa menggunakan modal dengan kata could. Could ini merupakan verb 2 dari can ya. Jadi sama artinya sama kayak can, bisakah atau dapatkah. Nah, contohnya misalnya, Ari, could you close the door? Kayak gitu. Ari, bisa nggak tutup pintunya? Kayak gitu. Atau juga dengan would you please close the door? Maukah kamu menutup pintunya? Oke, jadi kurang lebih itu artinya sama semua ya. Do you mind closing the door? Maukah kamu menutup pintunya? Would you mind closing the door? Itu sama juga. Maukah kamu menutup pintunya? Kemudian yang terakhir, would you mind not leaving the door open? Maukah kamu tidak meninggalkan pintunya terbuka? Jadi maksudnya, maukah kamu menutup pintunya? Okay, I think that's all the explanation of instruction or command and then prohibition. Okay, jadi Mualim rasa itu aja penjelasan mengenai instruksi dan perintah dan juga prohibition atau larangan. Semoga bisa kalian pahami ya. Jadi kalau instruksi atau perintah itu kalian tinggal menyebutkan verbnya atau kata kerjanya di awal. Misalnya, Mualim Dimas wanna give you an instruction or command to do assignment. Mualim Dimas will say, please do your assignment atau do your assignment. Oke, kerjakan tugas-tugas kalian. Atau submit your work misalnya. Kumpulkan tugasnya. Oke. Jadi langsung kata kerjanya. Misalnya bersihkan atau sapu lantai kelasmu gitu. Apa? Sweep your classroom kayak gitu. Atau clean your classroom, bersihkan kelasmu gitu. Oke? Jadi langsung di verbnya aja, kasih verbnya. Kemudian kalau prohibition kalian tambahkan don't sebelum kata kerjanya. Misalnya jangan bersihkan kelasmu. Jadi kalau tadi bersihkan kelasmu, instruksi gimana? Clean your classroom. Tapi kalau larangan tinggal ditambah don't aja di depannya. Don't clean your classroom. Oke? I hope you can understand about this lesson. And then don't forget to do your assignment from Google Form. I will share the link on your group okay? Thank you for your attention. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.